Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di polemik, skors dicabut. Saya ke Bang Ruhut. Oh iya, tadi Bang Ruhut pesan, dia yang harus nanya. Baiklah, sebagai juru bicara tim Ahok Pak, saya pengen tahu Pak, apa tanggapan Pak Ahok terhadap pro kontra harus ditahan, kemudian ada yang meminta tidak perlu ditahan, bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih cantik. Bahaya. Jadi begini, pertama kita harus acung jempol. Reformasi sudah berapa belas tahun, baru presidennya Jokowi lah yang benar-benar presiden ke-7 ingin menjadikan hukum Panglima. Yang ke-6 dulu enggak? Baru Jokowi, tegas saya katakan. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin Pak Jokowi berangkat dari nawacita dan trisaktinya Bung Karno. Kawan-kawan saya tadi yang berargumentasi, ya kaitan kenapa tidak ditahan, lain lubuk, lain ikannya. Ya, Iya. ini reformasi ordenya. Yang mereka curhat, Ya. itu orde baru Pak Harto. Oh. Tolong Iya. biar semua rakyat Indonesia yang lagi menonton bisa ngerti. Kenapa saya katakan kita acung jempol dengan Pak Jokowi? Saya ini lawyer sudah hampir 40 tahun. Ya, betul apa yang dikatakan pakar saya. Zaman sekarang jangan main tangkap, kedepankan HAM, hak asasi manusia. Ya, apalagi tidak ada rambu hukum yang dilanggar. Kan tegas, ya. Apalagi ada subjektif dan objektif daripada penyidik kepolisian. Ya, begitu tadi waktu diserahkan kepada kejaksaan. Ya. Jadi ini harus kita pertegas, ya. Jadi hukum, saya setuju. Ini saya lawyer. Kalau dulu waktu saya lawyer, untung aku sudah cuti. Sidang jam 9. Kita tunggu jam 4 sore baru mulai. Udah itu datang hakim melalui panitera. Itu para lawyernya suruh ke kamar saya. Sudah kita tunda ya 1 minggu. Itu masa orde baru dulu. Jadi berbeda perlakuan besi. hukumnya. Zaman kuda Zaman gigit kuda besi, gigit. bukan lebaran kuda. Oke. Ini makin seru ini. Makin seru. Ya, makin seru. Baik. Ya. Jadi itu, tapi kaitan dengan Ahok, Ahok itu taat hukum. Ahok itu, ya. Kenapa saya katakan taat hukum? Waktu rame tanggal 4, ya polisi takut dengan Ahok. Ahok orang kebal hukum itu memberi informasi, argumentasi yang salah kepada kawan-kawan yang demo itu. Ahok, nih kaitan dengan jurisprudensi ada beberapa yang langsung ditahan. Tegas saya katakan, mereka pada waktu itu tidak ada Buniani. Oh jadi Ahok ini bersalah karena Buniani? Ada Buniani, jadi ceritanya Pulau Seribu baru rame setelah 10 hari. Ya. Setelah 10 hari. Dan Ahok rame itu tanggal 24 Oktober dia datang minta diperiksa. Bahkan dia biar nggak rame dia minta maaf. Ini kadang-kadang orang kalau minta maaf karena salah. Aku ketemu siapapun maafkan daku sayang. Iya. Aku nggak salah. Ini kadang-kadang kok suka gimana sih cara melihatnya? Ini masalahnya biar semua tahu. Tapi kita hormati kita negara hukum. Polisi lagi bekerja, mereka sangat profesional. Sekarang sudah diteruskan oleh kejaksaan juga sangat profesional. Ya, kita tunggulah nanti. Ya, dan Ahok patuh. Baik. Apapun sebenarnya kalau kawan-kawan ini ngotot juga ditahan, Ahok itu emangnya untuk tegaknya kebenaran dia nggak ada masalah. Kalau dikatakan dia melanggar, tapi tegas Ahok katakan dia tidak merasa melanggar. Karena itulah kami terima kasih kasus ini. Ini pembelajaran. Betul apa yang dikatakan pakar kita. Saya salut. Ini satu kasus bisa sampai ke pengadilan itu paling cepat 3 bulan. Ini bayangin, ini harus masuk kalau di dunia internasional Guinness Book. Tapi karena di Indonesia ini harus masuk rekor muri. Cepat kali barang itu. Tapi nggak apa-apa, kita patuh untuk tegaknya hukum. Terima kasih. Mang Asep, banyak apa? apakah
jurisprudensi itu memang berbeda ketika rezimnya berbeda, harus berbeda juga? Ya, saya pikir di sini banyak sarjana hukum perlu dikelirkan pengertian jurisprudensi. Ya. Kalau bicara vonis itu bicara jurisprudensi. Kalau bicara penahanan bicara kompetensi. Kompetensi Jadi di kalau kepolisian. kasus ada jurisprudensi Oke. dari awal sampai akhir. Nah, kalau bicara kompetensi hak daripada masing-masing penegak hukum. Oke. Itu dulu. Ya. Saya mengkelirkan dulu negara kita, negara hukum. Kita ada perjanjian luhur dalam konstitusi kita, sangat bagus. The Founding Father kita membuat pasal demi pasal yang memang mungkin kita tidak sampai pemikiran. Pasal 27 itu dikatakan, di depan hukum sama, setiap orang wajib menghormati hukum dan pemerintahan. 27 loh. 28 berserikat berpendapat 28 loh. 24 ada yang bagus. Hukum acara itu diatur dengan undang-undang, by the way, dengan undang-undang. Yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam undang-undang, yaitu kepolisian, kejaksaan. Ya. Nah, itu pahami. Ketika ada persoalan pidana siapapun, entah Pak Ahok, entah Pak Asep, entah Pak Aceng, entah Pak Acong, siapapun harus tunduk taat patuh terhadap undang-undang dasar. Memerintahkan, yaitu Kuhap. Pasal 3 mengaturkan proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Itulah azas legalitas. Di pasal-pasal itu lahirlah pasal 21 kalau bicara penahanan. Ya, tepatnya pasal 21 ayat 4 dengan mengatakan hanya dapat, ya, hanya only, kata kampung saya, kampung Angkatan Muda Siliwangi, kampung paguyuban Pasundan mengatakan mungsak itu teu aya deui. Artinya Hanya itu alasannya. Jadi kalau orang mau nahan karena dia menghilangkan barang bukti, dia takut melarikan diri, mengulangi perbuatannya itu. baru boleh ditahan. Baru boleh ditahan. Dan kata-kata dapat, tidak harus dikatakan tadi Pak Pram itu kan. Jadi hanya batasannya limitatif, dapat tidak wajib. Ketika Pak Permadi kemudian melakukan hal yang sama lalu ditahan, apakah Ya, kita buka hukumnya tidak satu-satu. diterapkan Ya atau sekarang, berbeda tadi rezim saja? jasa oleh Pak Ruhut. Sekarang ketika ditahan, kewenangan ada pada penyidik. Penyidik sudah menguraikan dengan jelas tegas. Jenderal Tito mengatakan ini tidak bulat, maka serahkan kepada pengadilan. Satu itu. Kedua, kasus posisinya kita bedakan. 156A itu mengatakan mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan. Alternatif bukan kumulatif. Yang dilakukan oleh bapak-bapak yang disebut tadi entah Lia Eden, Lia siapapun, itu melakukan perbuatan bisa lihat dengan saksi. Kalau kasusnya Pak Ahok ini meletakkan pernyataan. Pernyataan inilah multi tafsir. Entah dari MUI, entah dari para Buya Sapi Marif dan seterusnya. Saya nggak ngerti soal materi. Ya. Itulah yang khasnya di situ. Kedua lagi alasannya. Saya katakan apakah langsung ditahan? Tidak, ada tanggal-tanggalnya. Silakan kumpulkan data. Entah Lia Edan, entah Lia siapapun itu ada tanggal. Tapi ketika sudah dinyatakan sebagai tersangka, apakah kemudian masih boleh untuk tidak tadi melakukan saya katakan penahanan itu? itulah hak subjektif dari penyidik. Baik. Undang-undang telah memberikan kompetensi kepada penegak hukum. Kalau kita tidak percaya kepada hukum, menghormati hukumnya siapa lagi? Nah sekarang ketika polisi diberi kewenangan, udah menjelaskan Tito tidak bulat. Nah apakah yang lain tidak bulat? Yang kemarin tentukan terdakwa-terdakwa lain. Saya pikir silahkan ditanya. Nah sekarang pertanyaan, bulat dasar hukumnya apa? Itu kan musyawarah penyidik. Kalau di kalangan hakim dikenal dengan dissenting opinion. Jadi ketika membaca sesuatu hati-hati jangan ngomong jurisprudensi. Jurisprudensi juga ada dua. Jurisprudensi tetap dan jurisprudensi. Di Belanda itu tetap tertentukan. Dan Indonesia tidak menganut penganutan jurisprudensi. Catat itu, jangan masyarakat sesat dan disesatkan. Oke, baik. Apakah Pak Komarudin melihat bahwa kemudian lebih kental urusan politik di sini dibanding urusan penegakan hukum? Ya, saya tidak dalam posisi menafsirkannya. Ini soal pandangan. Pandangan teman-teman tadi sudah jelas di sana lebih berpikir bagaimana menahan. Pak Asep bicara dari keilmuannya tidak ditahan. Saya masuk di tengah. Ada dua pasal ya. Pasal 27, 28. 27 tentang kebebasan berserikat, 28 tentang kebebasan berserikat, 27 tentang hukum. Jadi negara hukum dan negara demokrasi. Kita penuhi dua-dua. Ya, teman-teman melakukan demonstrasi walaupun demonstrasi hari pertama kemudian melahirkan proses polisi yang begitu cepat. Yang tadi disampaikan Pak Ruhut bahwa mungkin tercepat di dunia kali. Kasus kali ini. Ini kita beri apresiasi dulu kepada pihak kepolisian. Terlepas penilaiannya seperti apa. Tapi kemudian lalu besok dilakukan demo tahap kedua. Itu pun kita tidak ada yang melanggar di situ. Karena ini negara demokrasi dan negara hukum. Nah, hanya saja dalam
perspektif hukum, maka semua orang harus tunduk kepada hukum. Pasal 27-nya. Apapun keputusan oleh pihak kepolisian, ya kita harus tunduk. Jadi tidak ada kesan ada pemaksaan kehendak untuk Ahok ditahan atau tidak ditahan. Karena begitu kita melakukan itu, maka kita cederai negara hukum pasal 27 tadi. Oke, apakah kemudian kita bisa bilang bahwa lebih kental unsur politisnya kalau memang ternyata perdebatan hukumnya boleh untuk tidak ditahan? Kalau perdebatan hukum sudah jelas, Iya. ini proses sudah berjalan, kita tunggu saja, tapi Iya. pasti ada nuansa politisnya. Oke. Ini karena kita harus jujur juga kan. Oke, Tapi tidak apa-apa, unsur politik dalam perspektif demokrasi clear, silakan. suatu hal yang wajar. Wajar saja. Baik. Tetapi yang penting bahwa semua tunduk ketika putusan itu aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh konstitusi melakukan tugas, kita semua harus hormat kepada putusan. Baik, oke. Saya ke Mas Didi dulu. Posisi Partai Demokrat dalam keriuhan ini seperti apa? Jadi begini ya, sehubungan kasus yang menimpa saudara Ahok ini, Pak Ahok ini, tentu saya dalam posisi sebagai tim pemenangan Partai Demokrat, tentu harus menjaga suasana. Sangat tidak etis kalau kemudian ikut menilai hal ini. Ya, tidak pada tempatnya begitu ya. Jadi bagi kami biarkan proses hukum itu berjalan, ya, biarkan. Karena bagi pesaing Pak Ahok ini tentu tidak boleh sedikit pun mengambil keuntungan dari situasi proses hukum yang ada. Ini poinnya saya pikir, nggak boleh ngambil keuntungan. Karena bagi kami bertarung dengan Pak Ahok ini adalah bertarung adu program, adu visi misi, adu apa-apa untuk perbaikan Jakarta. Tetapi tentunya demo besok, pertama-tama saya ingin mengatakan kita harus menjaga suasana yang damai ya. Bagaimana juga besok suatu demo ya, kalau Pak Jokowi katakan sebagai doa, mungkin doa dan demo yang dilindungi oleh konstitusi. Kita semua harus menghormati ini ini hak warga negara. Oleh karenanya tentu suasana damai dijaga terus. Dan yang paling penting juga dalam situasi yang berkembang terus ini, tentu di sini ada rasa keadilan masyarakat. Apakah negara sudah menjamin rasa keadilan ini? Demo-demo ini kan tentu bagian dari hak konstitusi, bagaimana orang misalnya jalan sampai dari Ciamis, dari Bandung, dari Bogor, ingin memperjuangkan suatu keadilan. Rasa keadilan itu yang paling tinggi saya rasa di dalam ada penegakan hukum, ada juga rasa keadilan masyarakat. Tentu pemerintah harus mendengar hal ini. Nah kembali lagi tadi sikap partai, kami tidak dalam kompetensi untuk menilai ini. Biarkan proses hukum ini jalan, tetapi rasa keadilan masyarakat, apa yang keinginan masyarakat, negara mendengarkan sebaik mungkin. Sebelum 4.11 kemudian ada pertemuan para petinggi-petinggi partai, Pak Jokowi bertemu Prabowo, lalu kemudian Pak SBY buru-buru bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, seolah-olah ada kesan bahwa Pak SBY tidak diajak berbicara untuk mengatasi masalah bangsa pada saat ini. Begini ya, bagi Partai Demokrat tentu apapun langkah yang dibangun, yang dijalankan Pak Jokowi kita hormati. Walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan penting ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak SBY, tapi menurut hemat saya nggak perlu terlalu dipaksakan juga ya. Yang penting masing-masing dalam posisi menjaga negara ini sebaik mungkin. Kalaupun ada keinginan itu nggak perlu dipaksakan, tapi yakinlah bahwa Pak SBY ingin menjaga juga ya. Konstitusi ini harus dijaga. Jadi keinginan rakyat dan sebagainya didengarkan oleh pemerintah. Dan Pak SBY tanpa pun pernah diajak oleh Pak Jokowi, tapi selalu memberikan masukan-masukan sudah sejak lama ketika negara ini misalnya kita lihat ketika awal tahun 2015 pemerintah sangat sulit ketika ada upaya-upaya pelemahan KPK. Ya pada saat itu tanpa diajak bicara pun memberikan masukan-masukan. Dan alhamdulillah pada saat Pak Jokowi mengeluarkan keputusan pada saat itu tidak jauh dengan apa yang menjadi masukan dari Pak SBY. Jadi sekali lagi saya pikir Pak Jokowi mengadakan safari politik, kita hormati. Pak SBY juga mengadakan memberikan masukan-masukan juga hal yang baik bagi negeri ini. Sekali lagi tidak perlu dipaksakan hal itu, kita hormati langkah-langkah yang sudah dilakukan. Pak SBY curhat bahwa merasa dihabisi, merasa dituduh di balik unjuk rasa ini?
Saya kira ini yang harus dijelaskan. Saya rasa tidak sangat pantas ya seorang presiden ke-6 ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lalu menuduh bahwa Pak SBY di belakang ini, tentu ini sangat tidak benar, dan kami sudah meluruskan bahwa kami mengatakan bahwa aksi 4 November lalu dan juga aksi besok ini adalah murni keinginan umat Islam yang ingin menyampaikan aspirasinya. Nah, terhadap tuduhan-tuduhan provokator yang tidak bertanggung jawab, tentu itu sangat jauh sekali. Itu bukanlah karakter Pak SBY, bukan gennya Pak SBY yang dituding melakukan aksi-aksi yang berpotensi anarkis dan sebagainya. Saya rasa tidak ada itu. Kalau kita lihat 10 tahun pemerintahan Pak SBY, demo-demo itu hal yang biasa. Bagi Pak SBY hal biasa. Hampir setiap ada masalah hal yang biasa, dan ini adalah hak konstitusi. Dan perlu diingat satu hal, bahwa kami mendukung pemerintah ini sampai akhir masa jabatannya. Karena bagaimanapun pemerintah yang sah itu tentu harus melalui proses pemilu. Ini yang dari awal dijunjung penuh oleh Pak SBY dan Partai Demokrat. Terima kasih. Dea, kita istirahat lagi. Pemirsa, kita istirahat sejenak, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Skops.